Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam TV, apa kabar Anda? Dialog khusus kembali hadir di layar kaca Anda kali ini bersama saya Ferdy Andika. Saat ini di studio Batam TV telah hadir bersama saya narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah perjalanan serta inspirasi bagi kita semua. Kita sapa terlebih dahulu Mas Aris Slamet. Selamat sore Mas Aris. Selamat sore. Apa kabar Mas? Dika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Apa kesibukan akhir-akhir ini Mas Aris? Ya akhir-akhir ini sibuk masih survei lokasi karena untuk persiapan cabang baru gitulah. Waduh. Cukup Warawiri. Baik Mas Aris, bisa disapa terlebih dahulu Mas pemirsa Batam TV di rumah yang mungkin menonton kita saat ini. Oh iya. Selamat sore pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan diberi kebahagiaan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas Aris sudah menyempatkan hadir di studio Batam TV dan juga menyapa pemirsa Batam TV di rumah. Tapi sebelum kita lanjut ke dialog, kita ajak dulu pemirsa Batam TV untuk menonton liputan berikut ini. Udah panas, lapar lagi, gimana enaknya ya? Nah, kebetulan di Bengkong lagi ada tempat yang baru buka nih. Ada ayamnya, ada bebeknya, dan ada kopinya juga di The Ayam Kosek. Sana yuk! Yuk, langsung yuk! The Ayam dan Bebek Kosek kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Kali ini bagi Anda pencinta kopi, Anda juga bisa menikmati berbagai sajian minuman kopi dan biasanya dijadikan tempat untuk nongkrong. Nikmati sensasi pedasnya ayam dan bebek kosek dengan secangkir kopi, hadirkan inspirasi. The Ayam dan Bebek Kosek Group kembali membuka outlet ke-12 yang berada di Bengkong Sarmen Raya. Owner The Ayam Kosek Group, Aris Slamet, mengatakan selain memberikan promo menarik, kehadiran The Ayam dan Bebek Kosek Group juga membawa suasana baru, yaitu dengan hadirnya coffee shop. Ya, jadi untuk ayam bebek kosek and coffee di Bengkong ini kita outlet yang ke-12. Pas di bulan 12, yang ke-12 tahun juga, jadi momennya pas untuk opening ayam bebek kosek dan kopi di Bengkong. Tempatnya di Bengkong Sarmen Raya, sebelah pom bensin, dan kita juga bersebelahan dengan yang lagi viral juga, Mixway gitu. Jadi begitu pas samping pom bensin, teman-teman akan langsung jumpa deh ayam kosek gitu. Gampang banget kok gitu. Di Bengkong ini karena pas kebetulan depan juga pusat lalu lalang, terus Bengkong juga lagi hits namanya. Terus memang pas di U-turn, terus di daerah Bengkong kita juga memang belum ada. Jadi untuk di Bengkong ini kita lokasinya memang milih di Bengkong Sarmen Raya gitu. Dan serunya lagi teman-teman, di outlet kita yang ke-12 di Bengkong ini, ayam bebek kosek selain parkirnya juga luas banget di depan, kita juga nasinya itu bisa ambil sepuasnya, dan juga ada kopi, ada minuman terbaru kita kayak kopi espresso ataupun cappuccino, dan juga ada blue, fantasi blue. Jadi seger banget. Ada juga lantai 2-nya bisa untuk nongkrong,
bisa untuk ngobrol-ngobrol sama temen, lantai 2-nya kebuka gitu. Jadi enak banget. Nanti juga ada akustik ya, jadi ada band-band gitu. Terus di Bengkong kita juga hadirnya lebih pagi, jadi kita jam 7:30 sudah buka. Ada juga menu sarapan kayak lontong sayur, terus pisang goreng, ubi goreng, mie rebus gitu. Jadi menu-menu sarapan kita hadir di Bengkong. Selain juga kopi-kopi gitu ya. Jadi kita mulai dari jam 7 atau setengah 8 pagi sampai jam 10 malam bukanya. Itu untuk yang di Bengkong. Dan untuk harganya di sini kita lagi ada promo. Selama 1 minggu kita diskon all item 30%. Untuk warga Bengkong dan sekitarnya, ayo sama-sama ke ini, ajak keluarga, ajak temen ke Ayam Bebek Kosek di Bengkong Sarmen Raya, mumpung lagi banyak diskon, gede banget diskonnya, all item diskon 30%. Semoga dengan adanya Ayam Bebek Kosek dan kopi di Bengkong, semoga ini menambah ramenya perkulineran di Bengkong tentunya. Semoga berkah buat semuanya, berkah buat kita semua itu. Ayo warga Bengkong, kami tunggu ya di Ayam Bebek Kosek dan Kopi di Bengkong Sarmen Raya. Selain menikmati kopi, di sini Anda juga disuguhkan dengan ayam dan bebek kosek. Ini sangat banyak penggemarnya, disukai karena rasanya yang unik dan gurih. Setiap dagingnya terasa empuk dan gurih, tak ketinggalan dengan cocolan sambal kosek yang membuat hidangan ini terasa nikmat di lidah, sehingga membuat orang-orang ketagihan setelah mencobanya. Anda yang bingung mau nongkrong di mana, The Ayam Bebek Kosek dan Kopi bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk check out bareng bersama sahabat, teman kerja, dan juga keluarga. Saya Lena dan tim melaporkan dari Batam. Baik pemirsa Batam TV, bisnis kuliner adalah bisnis yang berkembang pesat dan cukup menjanjikan, terutama di era digital saat ini. Banyak orang yang tertarik untuk membuka usaha kuliner karena memiliki peluang yang besar dan permintaan yang terus meningkat. Namun, apakah kita sudah menemukan inner call kita dalam melakukan bisnis kuliner ini? Atau sudah menemukan strategi pengelolaan yang benar? Atau sudah menemukan kuliner yang akan kita jadikan bisnis? Dalam 1 jam ke depan, saya Ferdian Dika akan berbincang-bincang dengan Mas Aris selaku praktisi bisnis yang sudah memiliki banyak cabang di Kota Batam. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi banyak dan menggali ilmu serta informasi terkait bisnis. Baik Mas Aris, di dialog kita kali ini kita akan berbincang banyak hal terkait dunia bisnis dan juga menggali informasi sejarah atau awal mula kenapa Mas Aris melakukan praktisi bisnis. Udah cukup banyak restoran di Kota Batam cabangnya. Di tengah kencangnya detak aktivitas bisnis di Indonesia, Mas Aris, mulai dari sektor pariwisata sendiri, hospitality, elektronik, kuliner, dan lain-lain, apa yang menjadi motivasi dan inspirasi awal Mas Aris? Kenapa harus bidang kuliner sebagai pilihan berbisnis? Dan kenapa harus The Ayam Kosek, Mas Aris? Iya, sebenarnya ini pertanyaan udah beberapa kali saya jawab, tapi nggak apa-apa bagi pemirsa Batam TV yang mungkin belum ada yang belum tahu ya, kita jawab lagi. Memang kalau kenapa saya di kuliner, kebetulan pas merantau ke Batam itu selalu dipaskan di kuliner. Jadi di restoran, di rumah makan, bahkan ke Singapura pun memang udah kuliner-kuliner gitu kan. Jadi dari 10 tahun lalu, waktu itu 2003 sampai 2010, 2011 gitu, memang di kuliner terus. Ya, akhirnya ya di Batam kita buka kuliner itu gitu.
mau nggak mau karena memang pengalamannya kuliner kan, jadi ya kita buka kuliner. Kenapa ayam kosek? Ya memang kebetulan ya saya dari Magelang, jadi di Batam otomatis kan kita suka keliling ya, jadi belum ada yang membawa nama ini ke Batam gitu kan, ayam kosek itu. Jadi ya udah kita dengan berbekal pengalaman dan menu terus nama dari kampung, akhirnya ya dibukalah ayam kosek itu gitu. Baik, Mas Aris. Ini seperti yang kita ketahui atau pemirsa Batam TV juga mungkin banyak yang udah tahu juga bahwa cabang dari bisnis Mas Aris ini tidak lagi 1 atau 2 restoran, namun udah cukup banyak berada di Kota Batam. Apa yang membuat Mas Aris lebih tertarik untuk fokus menggeluti bisnis ini, Mas? Saya lebih fokus karena kuliner itu unik, ya kan. Jadi selain unik, dia memang produknya juga kita nggak ikut-ikutan. Terus nama itu tadi juga nggak ikut-ikutan ya. Jadi begitu kita buka, syukurnya itu langsung diterima sama masyarakat ya. Bagi saya ya kenapa enggak, ya udah kita tekuni akhirnya. Jadi kita tekuni dari 2011 akhirnya bisa buka lagi gitu. Itu Mas, karena kita tekuni dan memang kita nggak ikut-ikutan merek dan produknya kan. Ada khasnya, ya udah kita tekuni akhirnya. Makanya bisa buka kemana-mana gitu. Baik, sebelum kita menekuni sebuah bidang ataupun kita menciptakan ciri khas sendiri dari brand ataupun bisnis yang kita miliki, Ya. tentunya sebagai seorang praktisi bisnis, Mas Aris sebelum menentukan bidang yang akan digeluti untuk berbisnis, tentu Mas Aris sudah melakukan survei terlebih dahulu nih sebelum memutuskan, wah saya harus buka bisnis kuliner nih, wah saya harus buka bisnis elektronik. Nah, menurut Mas Aris sendiri, apa kelebihan bisnis kuliner daripada bisnis lainnya, Mas? Ya, kalau saya memang udah dilakukan survei dan tentu kita juga harus sesuai market gitu ya. Ini marketnya daerah ini begini, kan beda tempat, beda market gitu loh Mas Ferdi. Jadi kita ya sesuaikan market juga. Jadi kalau udah sesuai, udah disurvei ya jadinya kalau kuliner memang dia kasarannya kita ngomong ini ada barang terus dia langsung gitu loh, cash gitu loh, langsung cash-cashan gitu kan. Jadi ya itu yang membuat kita tertarik ke kuliner. Ini kita ada barang, customer kan otomatis langsung bayar begitu. Jadi biasa kita memang nggak ada yang tempo-tempo gitu sih. Makanya lebih tertarik ke situ gitu loh. Karena langsung kan, jelas gitu loh Mas. Itu. Baik, secara sederhana berarti bisnis kuliner ini lebih praktis daripada bisnis elektronik atau bisnis fashion dan segala macam ya Mas Aris ya. Iya. Karena dimana ketika ada bahan bakunya kita bisa olah dan kita bisa langsung jual gitu kan. Ada barang konsumen pun langsung bayar gitu. Baik. Simple aja. Benar. Setiap bisnis tentu ada permulaan Mas Aris. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Batam TV yang menonton dialog kita saat ini, perjalanan Mas Aris membangun bisnis kuliner ini. Nah ini juga udah berapa kali ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa ya, kan pasti juga ada yang belum tahu ya. Jadi ya perjalanan dulu kita dari ruko kecil gitu ya. Alhamdulillah memang dulu juga belum pandemi, tahun 2011 saya buka di daerah Ruko Puri Legenda. Syukur jadi langsung diterima sama masyarakat sekitar itu awal-awalnya. Bahkan dulu kita waktu itu maksudnya promo atau apa-apa itu belum terlalu ngerti, belum familiar gitu waktu 2011 itu. Ya asal buka aja, tapi ya syukur langsung diterima sama masyarakat gitu. Ya akhirnya bisa buka lagi Nagoya Hill, Panbil apa gitu. Baik, ya akhirnya langsung ini.
Tentu ini perjalanan yang cukup panjang ya Mas Aris, Ya, di bidang cukup bisnis panjang ya. ini kan ambil singkatnya aja. Baik, benar sekali. Tentu di perjalanan yang cukup panjang ini, apakah Mas Aris memiliki panutan atau inspirasi dalam praktisi bisnis, terutama di bidang kuliner sendiri? Ya, kalau panutan kita ada istilahnya ada perkumpulan yang memang pengusaha-pengusaha semua. Dan kalau panutan ya memang kita saling tukar pikiran. Jadi itu ada kayak ya ada pengusaha yang macam-macam. Jadi memang nggak cuma usaha kuliner aja. Kebetulan kita memang sharing-sharing itu. Jadi ada kuliner, ada yang retail, ada yang kafe, macam-macam. Jadi kita saling tukar lah gitu. Jadi oh ada ide ini, teman satunya lagi ada ide ini gitu. Jadi kita ada komunitasnya. Ya mungkin saling panutan. Jadi ada yang panutan sini, ada sini, dan kita saling inilah gitu. Baik, berarti secara sederhana dengan adanya perkumpulan para Perkumpulan, pengusaha ini betul. bisa berbagi inspirasi. Inspirasi, sharing ilmu, sharing masalah juga. Baik, sama-sama membantu ya mengatasi apa yang saling. mungkin perlu diatasi bersama. Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik dialog kita pada sore hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena kita akan lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus hari ini. Pemirsa Batam TV, sebelum kita lanjutkan dialog yang lebih menarik lagi, kita tonton terlebih dahulu sebuah video dukungan keluarga. Seperti apa sih Mas Aris di mata istri dan keluarganya dengan menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dwi, saya istri dari Bapak Slamet Aris. Jadi saya mengenal beliau itu sudah sekitar 12 tahun, sejak tahun 2010. Kemudian kita menikah, alhamdulillah kita dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu Abang Gavin Satria Mahadana. Sekarang sudah kelas 5 SD. Jadi saya mengenal beliau itu sebagai sosok yang pertama itu pekerja keras dan ulet. Jadi beliau ulet ya. Dari awal itu segala macam usaha mau beliau lakukan gitu. Dan meskipun kita passionnya nggak sama ya, kalau saya kan lebih suka untuk bekerja di sebuah perusahaan, tapi beliau itu lebih suka untuk membuka bisnisnya sendiri. Jadi tujuannya beliau atau cita-cita beliau kenapa membuka usaha sendiri itu, beliau mengatakan bahwa saya tidak ingin mencari rezeki itu hanya untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya, tapi saya ingin mencari rezeki, tapi juga saya ingin juga membuka sebuah jalan rezeki untuk banyak orang. Itulah cita-cita mulia dari beliau ya, kenapa beliau itu ingin membuka usaha. Jadi awal kali membuka usaha itu beliau bilang, saya tidak ingin membuka usaha itu pada saat usia saya sudah tua nanti. Jadi saya ingin membuka usaha itu sedini mungkin selagi masih muda gitu. Itulah passion beliau gitu. Jadi saya sebagai seorang istri sangat mendukung ya. Meskipun kita beda passion, saya lebih suka bekerja di perusahaan dan beliau merintis usaha atau bisnis gitu ya. Selain bekerja keras dan juga ulet, beliau juga sebagai seorang suami itu sangat penyayang ke istri. Kadang-kadang saya dikasih kejutan-kejutan yang saya nggak nyangka gitu ya. Waktu pulang ke rumah tiba-tiba sudah dibeliin baju gitu, dan itu sudah cocok dengan ukuran saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Abi. Kemudian beliau juga ayah yang baik buat anak kami. Pada saat saya bekerja, ada waktu kerja yang mengikat, beliau selalu membantu membantu saya untuk melaksanakan pekerjaan di rumah. Misalkan kayak antar jemput anak itu beliau mau gitu, meskipun beliau sebagai seorang suami gitu, beliau paham betul bahwa istrinya lagi bekerja dan punya jam kerja yang terikat gitu. Selain itu juga beliau itu sebagai pribadi itu saya anggap beliau itu sebagai selain sebagai suami, beliau itu sebagai sahabat yang baik lah. Jadi tempat saya bertukar suka dan duka. Jadi kalau sama dia itu saya seperti nggak ada rahasia lagi ya. Jadi saya susah sekali untuk menyimpan rahasia dengan beliau. Apapun itu, kalau misalkan saya pengen saya pendam sendiri, tiba-tiba ujung-ujungnya saya jujur ya, saya ngomong ke beliau. Jadi memang karena beliau itu sudah saya anggap selain suami juga sebagai seorang sahabat gitu. Kemudian beliau juga humoris ya, ada aja apapun yang itu menjadi bahan lelucon buat buat semua orang, kadang-kadang bikin ketawa. Saya pun kadang-kadang kalau jengkel terus beliau ada lelucon gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya ya pengen ketawa juga gitu. Itulah kesan saya dengan beliau ya, orang pekerja keras, kemudian ulet, kemudian sayang ke keluarga, suami yang baik, ayah yang baik buat anak kami, kemudian sebagai pribadi yang humoris dan juga teman curhat saya gitulah ya. Suami saya itu. Kemudian untuk Abi tetap semangat
Abi dengan usahanya yang sekarang, meskipun kita beda passion ya. Saya tidak bisa menemani 24 jam dengan Abi, tetapi selalu support saya dan doa saya tetap untuk Abi, untuk Abi semuanya. Semoga Abi selalu dalam keadaan sehat walafiat, usahanya lancar, cita-citanya tercapai, impiannya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tercapai semua apa yang diimpikan terwujud. Untuk The Ayam Kosek semoga semakin jaya, semakin bisa memberikan rezeki berkah yang melimpah terhadap kami dan juga terhadap banyak orang. Semoga bisa go internasional, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah tonton pemirsa Batam TV video dukungan dari istri Mas Aris dan juga udah berbicara atau menceritakan bagaimana sosok Mas Aris sendiri di mata beliau. Ini cukup menarik pemirsa Batam TV, di mana Mas Aris yang kita lihat yang hadir di studio Batam TV hari ini ternyata seorang suami yang penyayang, yang setia, dan juga seorang ayah yang bertanggung jawab, dan juga sosok yang humoris dimanapun berada. Ini cukup menarik ini Mas Aris. Untuk melanjutkan dialog kita, Mas Aris, seberapa penting menurut Mas Aris dukungan keluarga dan orang terdekat dalam membuka serta mempertahankan bisnis kuliner ini? Sangat penting ya, karena apapun yang kita lakukan itu tidak luput dari ide-ide, dan juga kita kan otomatis akan selalu apa-apa bermusyawarah dulu. Jadi bermusyawarah, walaupun saya punya ide, saya melakukan ini, tetap saya bilang ke keluarga, ke istri terutama, jadi ini saya mau ini gimana, nanti ada misalkan ada kawan atau mau apa, ini gimana gitu. Walaupun saya sudah ngambil keputusan, tapi tetap akhirnya juga ke istri, ke keluarga. Jadi sangat penting untuk mengimbangi biar kita juga nggak salah langkah gitu kan. Itu menurut saya untuk dukungan keluarga dan orang-orang sekitar ya memang sangat penting banget gitu. Gitu Mas Ferdi. Baik Mas Aris, dukungan keluarga ini ibarat bahan bakar, penyemangat ya Mas Aris ya dalam kita bekerja. Baik. Apa jenis dukungan yang diperlukan atau yang diberikan oleh keluarga Mas Aris selama merintis bisnis kuliner ini? Ya nggak luput dari misalkan ya jelas juga ada materi juga ya, doa gitu kan, ada tenaga juga, karena kalau misalkan pas kita butuh apa-apa yang dibalik, misalkan dibalik berdirinya sebuah resto, pasti di belakangnya itu kan ada tenaga, ada apa-apa ya, semua ya, doa, tenaga, ya materi, tentu keluarga, istri terutama ya pasti ada bantulah untuk waktu merintis itu gitu. Jadi ya sama-sama, makanya walaupun kita beda passion, tapi untuk suatu bisnis pasti di belakangnya juga pasti keluarga akan bantu dalam segala hal gitu loh. Itu baik, Mas. Karena sejatinya perbedaan passion dengan pasangan ini bukan sesuatu yang membuat kita harus tidak ada kesempatan untuk mendukung ya Mas ya. Ini harusnya menjadi momen di mana kita saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya memang dia juga memang sudah terbiasa dengan kerjaan itu dari 25 tahun yang lalu, bahkan sebelum kenal saya, istri saya memang sudah bergelut di situ gitu kan. Jadi pas ke Batam pun ya syukur alhamdulillah dia memang banyak tawaran dan ya akhirnya berkecimpung di perusahaan itu gitu, dan juga bisa buat istilahnya ya selain memang untuk anak dan untuk keluarga lah gitu. Baik, itu Mas Ferdi. Baik Mas Aris, setiap bisnis Mas Aris yang kita coba rintis ataupun yang kita lakukan tentu memiliki risiko. Nah, bagi Mas Aris sendiri, bagaimana cara Mas Aris mempersiapkan keluarga yang
udah mendukung Mas Aris dalam merintis sebuah usaha dalam menghadapi risiko dan tantangan dalam bisnis kuliner ini, Mas? Ya itu tadi, ya syukur alhamdulillah, karena kalau namanya bisnis kan pasti akan naik turun ya. Ada kalanya memang naik, tapi ada kalanya juga kita harus siap untuk drop gitu kan, naik turun. Contohnya kemarin ada pandemi, itu selama 2 tahunan, itu kan otomatis bisnis udah pasti drop semua. Ya, tapi syukur karena itu tadi istri di perusahaan, jadi ya memang makanya kita ya udah kita saling jalan sendiri-sendiri aja gitu. Istilahnya dalam arti passionmu ya passion kamu, aku ya di aku. Jadi begitu ada gonjang-ganjing gitu ya kita tetap masih bisa survive gitu loh, Mas. Makanya dia harus ada penyangganya lah ibaratnya begitu. Baik. Gitu, Mas. Secara sederhana kita saling mengejar mimpi, namun saling melengkapi, Iya, gitu ya Mas ya? Ya kita berbeda memang tapi satu tujuan. Benar. Gitu. Baik, menurut Mas Aris sendiri, bagaimana caranya memastikan bahwa keluarga tetap memiliki waktu berkualitas untuk quality time meskipun tengah sibuk mengelola bisnis kuliner ini? Quality time kita, kalau di saya nggak bisa memastikan quality time, tapi fleksibel. Jadi kapan ada waktu senggang saya, ya di situ kita quality time. Misalkan tiba-tiba berenang bareng gitu kan, nanti kita misalkan nonton bareng gitu. Karena kalau istri kan memang ada waktu di akhir pekan, tapi kalau sayanya kan enggak. Jadi ya kapan aja pas pulang kerja ternyata saya senggang, ya udah langsung kita bertiga kemana atau apa gitu. Jadi fleksibel. Jadi nggak bisa dipastiin kita misalkan mau quality time kapan gitu kan. Jadi kita fleksibel. Jadi ya kapan aja lah gitu. Namanya juga keluarga dan kita tiap hari kan juga ketemu. Jadi pas kapan kita mau quality time ya ayo gitu. Jadi nggak bisa dijadwal, fleksibel aja gitu. Baik, sebenarnya salah satu keuntungan sebagai praktisi bisnis kita memiliki, selain kesibukan mengelola bisnis kuliner, kita juga punya waktu yang cukup fleksibel ya Mas? Ya fleksibel. Memang kadang juga kita memang kerjanya lebih gitu kan, cuma kadang juga agak santai gitu. Pas santai lah itulah, jadi pas santai keluarga bisa, anak bisa, ya kita quality time gitu. Baik, setelah menonton video dukungan dari istri Mas Aris tadi dan juga mendengarkan paparan jawaban dari Mas Aris, saya beranggapan bahwa Mas Aris cukup beruntung mendapatkan banyak dukungan dari keluarga dan teman-teman sekitar dalam merintis bisnis ini. Dari pengalaman ataupun ilmu yang Mas Aris miliki tadi, bisakah Mas Aris berbagi ke pemirsa Batam TV yang mungkin ada keinginan untuk berbisnis, namun tidak mendapatkan dukungan dari keluarga? Bagaimana caranya, Mas? Kalau memang kita lagi mulai dan bisnisnya misalkan bagus, produknya bagus, ya ternyata keluarga nggak mendukung gitu ya. Ya alangkah baiknya kita misalkan ada teman, ya kan, ada teman misalkan diajak barter atau diajak kerjasama gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman kita ada yang pengen buka usaha, pengen bisnis bareng, ya coba kita ngomong ke teman gimana ini saya ada produk, ya, ini saya kurangannya ini dan mungkin bagi hasil dulu gitu. Jadi bisa ini kerjasama dulu sama temen gitu, sama temen, atau misalkan misalkan ada ya mungkin ada temen yang di bank atau gimana gitulah. Jadi ya diputer-puter gitulah. Baik, gitu Mas. Secara sederhana sebenarnya memulai bisnis ini memang selalu ada tantangan di awal ya Mas betul, ya. Betul. Namun tergantung bagaimana kita mengupayakan, mengusahakan dan menjelaskan. Ya, menjelaskan dan usaha ya, gitu. Untuk mendapatkan, jangan langsung menyerah, nggak dapat dukungan dari keluarga terus sudah ya, nggak gitulah. Kan kita banyak temen, paling nggak kita kan ada 10 temen, bahkan lebih kan, bisa diajak ngobrol, daripada nongkrong-nongkrong nggak ada jelas, mending kita ngobrol masalah bisnis kan gitu. Baik, sebenarnya ini tergantung bagaimana kita mengupayakan dan menjelaskan kepada orang-orang untuk mendapatkan dukungan ya Mas.
Baik pemirsa Batam TV, semakin menarik obrolan kita di dialog khusus hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat presentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV, Anda masih bersama kami di dialog khusus hari ini. Pemirsa Batam TV, sebelum kita menggali informasi lebih detail kepada Mas Aris terkait kiat sukses di bisnis kuliner, alangkah lebih baik kita melihat foto-foto berikut untuk mengenal Mas Aris lebih dekat. Zaman masih ini bujang ini. Tahun berapa ini Mas? Ini dulu tahun 2008.
2008. Waktu di ini foto apa? Kita kan pernah ditempel di ini ya untuk foto studio gitu. Kebetulan di samping tempat kerja. Jadi ini apa? Dipasang di situ gitu. Baik. Wah, ini foto ketika pacaran atau sudah menikah ini, Mas? Ini udah menikah, cuma kebetulan sama istri nggak pacaran ya, karena memang 3 kali ketemu langsung nikah. Terus ini aku jalan-jalan ke kampung halaman bapak di Bleder. Jadi kebetulan di Bleder ini ada telaga, namanya Telaga Bleder. Kalau di daerah sana terkenal sekali. Jadi di belakang saya itu pas ada telaga itu, Mas. Itu masih kecil ya, belum ada anak. Jadi masih kurus, agak kurus itu. Iya, Mas, pengantin baru tadi. Pengantin baru ya, Mas ya. Foto menikah. Baik pemirsa Batam TV, kita lihat beberapa foto lagi untuk mengenal Mas Aris lebih dekat. Nah, ini di mana, Mas? Ini udah di Batam. Ini acara perusahaan. Kantor istri kerja, jadi waktu itu ada annual dinner gitu. Ini tahun 2015-an deh. Di Swiss, di zaman dulu apa ya? Di hotel apa, lupa saya. 2015 ini. Baik, sepertinya memang Mas Aris sama istri selalu mengikuti banyak kegiatan bersama ya, Mas ya? Iya, karena di kantor istri kan sering ada kegiatan-kegiatan kan. Annual dinner ataupun misalkan kayak misalkan apa itu ambil apa itu sertifikat gitu kan ke hotel-hotel gitu kan. Kadang kalau pas ambil sertifikatnya di Jakarta, ya saya ikut ke Jakarta nemenin gitu. Baik, ini udah ada anggota ini, Mas. Nah, ini udah ada anggota. Ini 2016-17 lah. Ini di Nongsa kalau nggak salah. Ini saat Gavin berusia berapa, Mas? Ini Gavin masih usia 6 tahun ini. Sekarang kan udah 12 tahun ya. Ini Gavin 6 tahun. Baik. Jadi dari yang belum ada anak masih langsing-langsing ya, sekarang udah gede. Oke. Baik pemirsa Batam TV, kita sudah mengenal lebih dekat terkait profil Mas Aris sendiri, mulai melihat foto-fotonya mulai dari masih bujang sebelum menikah sampai udah punya anak. Ya, Mas. Nah, karena kita sudah mengenal Mas Aris lebih dekat, kita sudah melihat profil Mas Aris, kita juga akan menggali lebih detail nih terkait kiat-kiat sukses di bisnis kuliner versi Mas Aris sendiri. Karena kita sudah melihat video dukungan dari istri, melihat dokumentasi-dokumentasi di mana Mas Aris terlihat sangat akrab dan mendapatkan banyak dukungan dari keluarga untuk merintis bisnis kuliner ini. Tentu dari sisi Mas Aris sendiri ada kiat-kiat atau tips sukses di bisnis kuliner sendiri ini, Mas Aris. Sebagai praktisi bisnis yang memiliki beberapa restoran kuliner, menurut Mas Aris sendiri, apa kunci dari kesuksesan sebuah bisnis kuliner ini? Kalau menurut saya, bisnis kalau kita jalanin dengan sepenuh hati, dengan serius, dengan tekun, dan tidak gampang menyerah, itu pasti akan merambah dan akan jadi gitu kan. Yang penting konsisten. Jadi kalau kita udah ulet, udah gigih, konsisten, terus kita juga relasinya juga terjaga dalam arti ya kita harus ada relasi banyak gitu ya. Kurasa sih pasti akan jadi gitulah bisnisnya, gitu Mas Ferdi. Baik Mas Aris. Dari buku yang pernah saya baca juga, katanya orang sukses itu adalah orang yang tahan dengan rutinitas ataupun konsisten dengan rutinitas yang cukup membosankan, sehingga ketika mereka sudah konsisten memberikan sepenuh hati mereka di bidang itu, serius dan juga pantang menyerah, biasanya akan membuahkan hasil yang cukup baik ya Mas. Ya betul. Baik. Nah, dari bisnis kuliner, sebuah bisnis kuliner ini Mas Aris, merek merupakan hal yang esensial atau penting dalam bisnis, baik kuliner ataupun bisnis lainnya. Bagaimana caranya kita membangun merek yang kuat dalam bisnis kuliner versi Mas Aris? Ya, kalau saya merek kita memang harus
Yang penting tidak ikut-ikutan dan kalau bisa kita jadi pelopor. Contohnya misalkan kenapa ayam kosek? Ya karena kita udah tahu bahwa kosek belum ada di Batam dan kita jadi yang pertama. Jadi kita jadi pelopornya. Makanya kita harus kalau udah yakin kita jadi yang pertama, terus kita branding ya, branding terus guide misalkan ke teman-teman, terus ada kayak misalkan influencer gitu, jadi kita branding, kita ada misalkan di TV-TV kayak Batam TV juga, jadi biar semua orang jadi lebih tahu, lebih mengenal merek kita begitu kan, jadi ke situ jadi kuat gitu loh, itunya nama kita gitu loh Mas. Baik, jadi salah satu cara membranding merek ini adalah dengan tidak ikut-ikutan dan berusaha untuk menjadi pelopor sebuah bisnis kuliner ya Mas? Tidak ikut, jadi kita jadi yang pertama gitu. Baik, saat ini Mas Aris kita jumpai mungkin banyak sekali bisnis yang serupa di bidang kuliner. Baik itu mungkin dari segi menu ataupun dan fasilitas di restorannya dan lain-lain. Namun menurut Mas Aris sendiri, bagaimana cara kita mengembangkan menu yang menarik dan inovatif dalam bisnis kuliner agar dapat dilirik oleh konsumen? Menu yang inovatif tentunya kita kan punya khasnya sendiri. Jadi kalau sudah ada khas sendiri, jadi kita juga istilahnya ada rasanya udah pasti khasnya, rasanya khas, dan di customer kita juga sudah tahu misalkan, oh kalau ayam kosek kayak gini gitu kan, kalau ayam penyet kayak gitu kan, jadi pasti akan lebih mudah untuk si customer itu tahu bahwa oh kita ke ayam kosek karena maunya pedes gitu kan, jadi khasnya seperti itu gitu Mas. Jadi kalau kita memang sudah yakin rasa produk kita enak, ya pasti akan bisa gitu loh. Baik, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa salah satu cara untuk berinovasi di menu bisnis kuliner kita adalah kita dengan meyakini bahwa menu ini mempunyai ciri khas sendiri sehingga kita membranding ke konsumen ya Mas Aris ya. Ya tetap ditambahin dengan menu-menu, misalkan menu-menu tambahan, menu baru gitu ya, untuk pelengkap gitu, tapi kan tetap harus ada maskotnya lah gitu tadi, gitulah. Baik Mas Aris, dari Mas Aris sendiri bagaimana caranya merencanakan untuk menghadapi persaingan dalam dunia bisnis kuliner ini? Karena kan kita dapat menjumpai cukup banyak nih bisnis yang serupa di Kota Batam. Ya, untuk ini ya makanya kita harus menggandeng relasi tadi. Ada influencer, ada Batam TV, ada koran, ya macam-macam lah biar makin kuat gitu loh. Jadi makin luas kita dikenal sama banyak orang gitu Mas. Jadi. Baik, berarti praktisi bisnis ini adalah seseorang yang harus punya kemampuan untuk membangun relasi dengan siapa saja ya Mas ya. Karena relasi ini yang nantinya akan membantu bisnis kita ini juga semakin berkembang, semakin besar. Baik. Sebagai praktisi bisnis yang cukup populer di Kota Batam ini Mas Aris, bagaimana cara mengembangkan bisnis yang efektif dan berkelanjutan dalam industri kuliner? Ya, yang penting kalau berkelanjutan press listnya sama marketnya itu tadi, kembali ke awal tadi itu disesuaikan aja, ya kan? Jadi kalau memang kita udah market sesuai sama harga dengan sekitarnya, ya otomatis akan berlanjut gitulah. Karena kadang kita beda tempat, beda market. Makanya kita kalau kayak yang di mall maupun yang di ruko itu udah pasti harganya juga beda gitu loh Mas. Jadi kita situasional gitu juga. Jadi harga apa-apa juga fleksibel. Baik. Gitu. Dalam memulai bisnis kuliner ataupun mempertahankan bisnis kuliner ataupun saat menjalankan bisnis kuliner, tentu Mas Aris tidak sendirian. Mas Aris tentu punya tim di balik semua bisnis yang Mas Aris kelola.
Bagaimana mengembangkan dan memotivasi tim yang kita miliki agar solid dan efektif dalam melakukan bisnis kuliner, Mas Aris? Ya, biasanya kalau tim, misalkan anak-anak, misalkan kita kan ada target ya, misalkan target weekend gitu kan, atau weekday gitu kan. Biasa anak-anak pun kalau misalkan nanti kita tembus nih omset sekian gitu kan, pasti ada reward gitu. Biasa seperti itu sih. Nanti kalau misalkan ada apa juga pasti kita kasih bonus gitu. Jadi intinya juga kita kalau memang kita rame apa ya juga kita harus berbagi sama tim gitu loh Mas. Baik, sebenarnya untuk mengelola semangat tim kita agar tetap solid dan efektif ini salah satu caranya memberikan reward atas itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka ya Mas ya. Jadi ketika seseorang diapresiasi tentu semangatnya semakin meningkat untuk membantu kita mengelola bisnis kuliner ini. Betul. Baik. Seperti yang kita ketahui Mas Aris, di 2023 ini kita sudah menemukan banyak sekali teknologi ataupun digitalisasi di semua sektor. Baik itu sektor kuliner, pariwisata, hospitality, dan lain-lain. Di era digital dan teknologi ini, apakah Mas Aris sudah berencana untuk menggabungkan bisnis kuliner yang Mas Aris kelola secara digital dan teknologi? Tentu kita memikirkan sampai ke situ. Tapi untuk saat ini kebetulan yang memang resto saya ke digital banget juga belum, tapi akan ada arah ke situ gitu loh Mas. Jadi misalkan ya, tapi kalau untuk lewat online, misalkan Grab, Gojek, apa ya sudah sih gitu, bisa ke situ gitu. Cuma kalau untuk yang terlalu canggih banget ya belum. Cuma nanti pasti akan ke situ karena kita kan tetap harus ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Jadi nanti zamannya memang kalau udah digital semua udah apa ya, pasti kita akan bikin nanti sesuai lokasi dan sesuai dengan apa konsep memang itu harus pakai digital yang apa juga kita pasti akan ke situ gitu. Baik, yang saya dapat dari Mas Aris bahwa berbisnis ini adalah kemampuan berinovasi mengikuti zaman ya Mas ya, agar tetap berkelanjutan. Jadi ketika nanti memang sudah zamannya atau trennya sebuah bisnis menggunakan teknologi, berarti Mas Aris juga akan menggunakan teknologi itu sendiri. Sebagai pelaku bisnis, Mas Aris, apa harapan Mas Aris dengan semakin banyaknya bisnis kuliner di Kota Batam? Ya, dengan begitu kalau semakin banyak juga kita semakin senang. Karena di mana misalkan semakin banyak juga pasti kan kayak masyarakat apapun juga pasti gampang untuk memilih aku mau jajan ini tuh atau mau jajan itu gitu kan. Semakin banyak semakin bervariatif ya nggak masalah, bahkan justru akan semakin menggairahkan kuliner di Kota Batam gitu. Jadi ya nggak masalah, maksudnya kita malah lebih senang kalau semakin banyak dan semakin berinovatif. Jadi masyarakat pun juga nggak bosen gitu kan dengan itu aja. Ya semakin rame lah itu Mas. Baik, Mas Aris, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya pribadi, di mana biasanya ada beberapa orang yang ketika memulai berbisnis ataupun memulai sebuah usaha dan mungkin mereka diremehkan, mereka tidak dilirik dan segala macam, akhirnya mereka menyerah gitu. Dari pandangan Mas Aris sendiri, gimana sih cara kita mentransformasikan energi negatif yang kita dapatkan dari lingkungan ketika kita berusaha untuk menjadi sesuatu bahan bakar yang positif agar kita tetap berjuang, Mas Aris? Kalau itu sih kita tunjukkan aja dengan kita terus saja berusaha dan kita tetap menunjukkan hasil yang terbaik, terus ya jangan menyerah juga. Kalau memang kita tadinya istilahnya nggak dilirik atau apa ya, kita tunjukkan dengan hasil itu. Kalau memang kita benar bagus ya kita tunjukkan hasilnya gitu kan. Nanti kalau orang atau apa kan sudah melihat hasilnya baru dilirik kan gitu. Jadi ya tetap semangat, jangan menyerah gitu kan. Kita tunjukkan hasil yang terbaik, keluarkan kemampuan energi kita yang terbaik gitu kan. Kita tetap positif gitu. Jadi jangan menyerah, tetap positif aja gitu. Itu. Baik, cukup
mind blowing ya pemirsa Batam TV. Ini cukup menginspirasi kita jawaban-jawaban dari Mas Aris. Baik, sebagai penutup di dialog kita pada sore hari ini, Mas Aris mungkin bisa disampaikan ajakan ataupun pesan dari Mas Aris untuk pemirsa Batam TV yang ingin mulai berbisnis, terutama di bisnis bidang kuliner ini. Ya, bagi yang mau berbisnis kuliner ataupun sejenisnya, ayo jangan menyerah. Batam masih punya tempat untuk mengembangkan bisnis kuliner yang inovatif, yang bagus, tentunya yang enak, yang ada khasnya. Itu tetap bekerja keras, jangan menyerah, keluarkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi nanti pas ada saatnya itu pasti akan berhasil gitu loh. Jadi ya intinya jangan menyerah semua, terutama anak-anak muda ya di Kota Batam. Ayo pokoknya jangan menyerah, keluarkan semua kemampuan itu kan. Jadi bangun relasi yang bagus, jadi jaga produk konsisten, pasti akan berhasil. Amin. Amin. Baik, terakhir Mas Aris bisa diajak pemirsa Batam TV untuk mengunjungi ataupun menikmati menu-menu di restoran Mas Aris. Untuk warga Batam dan sekitarnya, jangan lupa juga kunjungi restoran The Ayam Kosek di Grand Mall, di Simol, Nagoya Hill, Panbil, Sukajadi, dan lain-lain, MB2, mana lagi ya? Bengkok. Kadang ya Bengkong, One Mall ya. Itu lagi ada promo-promo menarik. Di setiap tempat ada promo-promonya, ada yang 2 gratis 1, ada yang nasi ambil sendiri, ada yang paket-paket dengan mineral water, ada yang paket dengan Spiva, ada paket dengan Miraculous gitu ya. Jadi lebih ekonomis, lebih praktis gitu. Terus kita juga sekarang ada tambahan kaldu, jadi kalau mau suka yang agak-agak berkuah, kita sudah ditambahkan juga dengan kaldu ayamnya itu, jadi lebih nikmat ya. Dicobain semua warga Batam, kami tunggu ya di outlet Ayam Kosek ataupun Bebek Kosek. Terima kasih. Baik, pemirsa Batam TV, jika Anda adalah pecinta makanan khas Indonesia ataupun menu-menu yang ada di The Ayam Kosek, jangan lupa untuk mampir ke semua outlet yang ada di Kota Batam. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan aksesibilitas informasi yang mudah, pengusaha kuliner juga dapat memanfaatkan berbagai macam platform digital untuk memperluas jangkauan bisnis dan menjangkau konsumen potensial yang lebih luas. Seorang pengusaha kuliner seperti Mas Aris sendiri adalah orang yang memiliki passion dan dedikasi tinggi dalam bidang kuliner, kreativitas, serta kemampuan manajemen yang baik untuk mengelola bisnisnya dengan efektif dan efisien. Sampai di sini dialog khusus kita pada sore hari ini. Saya Ferdian Dika dan segenap kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.